membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayangi untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari sodiq menjadi sodiq. Orang-orang yang bersahabat, satu punya kemapanan yang mungkin dia bisa bersikap angkuh dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi ketika itu kemudian muncul dalam persahabatan ini. Mulai satu-satu. Bismillah. Zamil atau zumala. Jamaknya zumala. Zamilun. Ya. Jamaknya zumala. Kalau disebutkan zamil, artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum. Ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya. Tenang, senang, membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya. Itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Ya, bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya. Kemudian saat akan turun ayat tentang sholat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73, ayat yang pertama. Posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya, yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Qumil laila illa qalila. Yo bangun. Jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu, jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo, hei ahli akhirat, cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajudnya, itu kan? Maka dipanggil, ayo, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang tuh terlampau sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih mau bangun malam. Kamu yang belum jelas kapan kamu mencari bekal akhiratmu. Paham sampai sini? Ini zamil. Jadi kalau ada orang namanya muzammil, okay? Maaf, banyak sekarang ya. Ada muzammil Yusuf, ada muzammil Hasballah, ada muzammil macam-macam. Itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzammil tidak menyenangkan, ingatkan. Ya akhi, antum teman yang menyenangkan. Masya Allah. Bukan, saya muzammil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzammil. Terserah kamu lah. Ya. Jamaknya zumala. Zumala. Ya. Kayak orang Arab kadang-kadang kalau anda misalnya umrah, ya, atau misalnya anda haji, kemudian di imigrasi anda ribut, anda macam-macam, kan? Anda ditenangkan, Zavili, gitu kan? Taib. Itu artinya, teman, ayo, ta'al hina, ta'al, sini, ya? Tenang. Taib. Kedua, sadiq. Jamaknya asdiqa. Sadiq, jamaknya asdiqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, pada kebenaran maksudnya. Sudah dekat, ya. Kalau zamil masih umum. Kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya, melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat, tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Dari kata as-sidqu asalnya, dari kata as-sidqu. As-sidqu. Kalau pemilik ini, as-sidqu artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan shadiq. Fokus. Pemilik sifat benar, ya, yang selalu berjalan di tracknya. Dia nggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Mohon maaf, dia kerja ikut aturan yang benar.
Dia kemudian misalnya masuk satu komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sendal dengan benar. Yang punya dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika Anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orang yang disebut dengan shadiq. Kalau Anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan Anda, sampai selalu Anda diluruskan pada yang benar, itu namanya shadiq. Nih. Temannya disebut dengan shadiq. Shadiqun. Anda berjalan, kemudian bercanda misalnya, ngajak canda teman ya. Candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman Anda, jangan berlebihan. Ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. Shadiq. Anda diajak kepada tempat yang tidak baik. Bisa yang Allah tidak suka. Gak usah ke sana lah. Ini gak bagus, sini aja. Shadiq. Baik ya? Tapi ini masih umum. Masih umum. Awas, hati-hati. Karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar. Ya, dibenarkan secara hukum misalnya. Tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, enggak diperkenankan, tidak boleh. Misal, ada aturan hukum mengatakan, misal saja ya, misal. Yang paling gampang. Dalam bermuamalah, riba misalnya. Riba kan nggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh. Kalau musim-musim hari raya, ya musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan, tukar pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Ya, boleh Anda ambil secara umum gitu ya. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar, itu yang diikuti. Walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar, belum tentu menurut Allah benar, maka maaf, kalau dua ini bersanding, tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata as-sidqu, pemiliknya disebut shadiq, temannya disebut dengan shadiq. Paham sampai sini? Jadi. Nah, kalau dia kemudian alhamdulillah membela Anda dari sesuatu yang misalnya diragukan oleh banyak orang, orang ragu kepada Anda. Ya, dengan kalimat-kalimat Anda, kebaikan-kebaikan Anda, dan dia membela Anda, meneguhkan kekuatan kepada Anda, maka berubah namanya dari shadiq menjadi siddiq. Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar, ya, satu kali ketika orang-orang mulai ragu dengan Nabi SAW, karena diperalat oleh Abu Jahal setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu posisinya sekarang jadi istana raja di atasnya. Ada satu bukit yang di atasnya dibangun istana raja. Kalau Anda pergi ke Mekah, insya Allah yang belum berangkat, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sana. Dan yang belum bisa mengulang gitu kan. Tayyib, nanti Anda misalnya dari Zamzam tuh, Zamzam Tower, dari Menara Zamzam, tinggal ke depan sedikit, lihat ke kanan, ya tidak jauh, cuma 5-10 meter, ada bukit sebelah kanan yang sudah ada bangunan yang megahnya, istana raja. Itu disebut Jabal Qubais. Jabal Qubais itu simbol kepemilikan, kekuasaan. Di siapa yang berkuasa, dia akan naik ke atas itu. Termasuk Nabi SAW ketika turun kalimat Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mengatakan, kamu naik ke situ. Sampaikan, ada berita begini, dan menunjukkan bahwa Allah menitipkan satu kalimat-kalimat, ya, ayat-ayat yang harus disampaikan, yang dengan itu menunjukkan bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang-orang Islam. Ya, tapi ternyata tujuannya memperalat. Setelah naik ke atas, dia tertawa, ya, mengatakan bahwa, nih lihat nih Muhammad, sudah mulai mengarang-arang cerita. Aneh kan ajarannya? Dia katakan semalam cuman pergi dalam semalam. Masya Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan kita ketahui, zaman dulu kan mohon maaf ya, pesawat gak ada, sepeda juga gak ada. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, dari Madinah ke Palestina saja, itu satu sehari 2 malam pakai bis tuh. Ya, belum kalau ke Mekah tambah 400 kilo lagi. Ya, Abu Jahal mengatakan, ini mustahil nih Muhammad ya. Dia penipu, pengarang macam-macam dan sebagainya. Dikeluarkan kalimat itu. Dan orang mulai paham. Seperti benar logikanya. Oh, hati-hati. Satu kali kita akan dihadapkan pada kalimat orang-orang yang seakan benar menampilkan logika tapi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Oh, hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang meminta kita untuk memahami dengan iman, tidak sekedar dengan akal. Jadi kalau Anda belum bisa memahami dengan akal, beriman dulu. Setelah beriman, nanti hikmah datang untuk memahamkan akal Anda.
Kalau Anda pahami dengan akal dulu, itu susah nanti. Nyangkutnya kelamaan. Ujung-ujungnya sebelum paham sudah meninggal duluan gitu kan. Itu yang repot tuh. Ya. Nah, kemudian kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Itu kalimatnya, kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Maka tinggal satu orang lagi. Yang kalau dipastikan orang ini mengingkari, sudah selesai dakwah Islam. Ya, yaitu Abu Bakar. Maka dikejarlah kemudian ke tempat pekerjaan beliau, di perkebunan beliau, dikejar, disampaikan, ya, dibawa kemudian ditarik, ya, dibawa ke Jabal Khubais. Lalu kata Abu Jahal kurang lebih bima makna, dengarlah apa yang disampaikan Muhammad SAW. Kan? Tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, saya diisrakan, kemudian di Mi'rajkan, dalam satu malam terjadi peristiwa begini, begini dan begini, Masya Allah. Lalu kemudian Abu Jahal mulai tertawa. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lihat kalimatnya. Fawallahi bima makna, maka demi Allah saya katakan, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang, di belakang bukit ini ada yang musuh yang akan menyerang, dan itu tidak terbukti, saya akan tetap yakin dengan dia. Dan akan saya benarkan apa yang dia sampaikan. Membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayangi untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari sodiq menjadi siddiq. Paham sampai sini? Tanya. Maka dari situ dilekatkanlah gelar as-siddiq kepada kehidupan beliau. Abu Bakar as-siddiq, yang tidak hanya menjadi teman dekat dalam kebaikan, tapi selalu menjadi pembela Nabi dengan segala kemampuan dirinya. Entah itu dengan fisiknya, terlebih dengan hartanya, yang banyak kisah tertuangkan di situ dan luar biasa. Di satu saat mungkin antum bisa gali sirah sahabat ya. Nanti kita bahas. Bagaimana tahunya kan Anda hijrah, Abu Bakar menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Pernah nggak bahas di jalannya terjadi seperti apa? Tidak banyak orang tahu kalau beliau sering gelisah, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya takut ada anak panah di depan, saya akan menjadi tameng bagi Anda, biar saya yang kena duluan. Ya Rasulullah, saya ke belakang, takutnya ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Sampai kemudian ketika lekat ke Gua Thur itu, tidak seketika langsung masuk ke dalamnya. Ya, beliau lemparkan dulu batu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk mengecek ada binatang buas atau tidak? Setelah itu, kosong, tidak ada respon. Nabi mau masuk, tahan ya Rasulullah. Dia masukkan tangannya begini. Kenapa engkau masukkan? Untuk mengecek lebih dalam lagi. Kan? Nabi hanya mengecek kecintaannya kepada Nabi SAW. Sampai di dalam tidak ada orang yang paling sedih, paling menangis, kan? Kecuali Abu Bakar. Sampai turun ayat di sini untuk memuji bagaimana kecintaannya kepada Nabi SAW. La tahzaninnallaha ma'ana, gitu kan? Jangan kamu, tahzan itu kan menangis, bukan sedih. Ingat ya, sudah ada kalimat, sudah ada air mata, sudah ada dumu' di situ. Sudah ada keluar, walaupun tidak harus misalnya kemudian air mata itu keluar dengan kalimat-kalimat yang lain atau perasaan-perasaan yang menghadirkan suara. Kalau itu sudah dibuka namanya, bukaun. Ya, jadi kalau buka itu artinya tangisan yang mulai pecah, yang mulai melahirkan isak. Kalau sudah terisak-isak, itu sudah ada suara. Tapi kalau hazan, itu kesedihan yang dalam yang bisa meneteskan air mata. Jadi saking, kalau nggak ada musuh, tuh udah keluar tuh tangis itu kan. Cuman karena ada musuh dia jaga tuh. Ya saking dijaganya beliau, tapi keluar air mata. Bagaimana kalau ini terjadi kan? Kenapa? Kalau sudah musuh melihat ke bawah, sudahlah selesai kita. Kan? Yang dikhawatirkan bukan dirinya, Rasulullah SAW. Ini, as-siddiq. Itu lain waktu kita bahas lah ya. Kemudian selanjutnya sahib. Jika disebutkan sahib, itu teman lekat. Kemana-mana sering ikut. Kalau shadiq belum tentu dekat, belum tentu lekat dengan Anda. Lekat tuh maksudnya kemana-mana ikutin belum tentu gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Yang penting ketika Anda ada dalam kesulitan, dia coba bantu untuk menunjukkan pada kebenaran. Tapi yang ini sering ikut kemana aja nih. Sahib. Dan kata sahib, sesuatu yang selalu mengiringi. Taib. Jamannya disebut dengan ashab. Kalau disebutkan sahib, ini artinya teman dekat yang sering mengiringi, setia ya, teman dekat yang setia mengiringi, mengikuti. Kenapa sayang? Tidak boleh ada yang menangis. Belum punya teman itu ya, coba cari teman yang mana itu. Lihat sini, teman dekat yang setia mengikuti. Tapi ini masih umum. Kadang bisa bermakna baik, kadang bisa netral atau bahkan buruk.
Ada yang sifatnya baik, kemana-mana diikutin, diberikan nasihat, tunjukkan pada yang baik-baik, gitu kan? Tapi tidak sedikit juga. Yuk ikut yuk, kemana? Ikut. Masya Allah, traktiran ikut, makan-makan ikut, gitu kan? Jalan-jalan ikut, Masya Allah, maksiat juga ikut, ya. Ini yang jadi masalah nih. Ada yang begitu, ada sahib ini. Kita ambil contoh di Quran aja misalnya kan. Quran surah ke-18 Al-Kahf. Ayat 32 sampai ayat ke-40. Dari posisi paling kanan, di pertengahan agak ke bawah sedikit, sampai yang paling kiri, ke atas sampai dengan ke tengah lagi. Kalau Anda buka ayat 34-nya, 32 ini kisahnya, sampai ayat ke-40. Ada dua orang, diberikan contoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dua orang laki-laki yang melakukan pertemanan sampai akrab luar biasa. Ya. Wadrib lahum mathala rajulaini, ja'ala li ahadihima, dan jannataini. Dan kami tampilkan contoh kehidupan persahabatan tentang dua orang. Yang satu di antara keduanya kami berikan harta yang sangat banyak. Masya Allah. Diberikan kebun-kebun yang luas, yang indah, yang rindang. Apa yang terjadi? Di ayat 34-nya. Kemudian dia berkata kepada temannya. Faqala li sahibihi, dia berkata kepada temannya. Lihat, ana aktsaru minka mala, ya wa azzu nafara. Lihat nih harta saya. Lumayan nih banyak daripada kamu. Kamu kapan kayaknya seperti ini? Jadi ada teman dekat, yang satu biasa-biasa saja, yang kedua kaya. Saya sudah mencapai ini nih. Kita temenan dari dulu. Dari mulai SD, misal kalau bahasa kita gitu kan. Kemudian naik ke atas. Saya sudah mencapai level ini hartanya nih. Ya, posisi saya juga cukup tinggi. A'azzu nafara itu termasuk yang ditinggikan. Punya kedudukan. Kamu masih begini aja. Kapan naik levelnya? Jelas ya? Tayyib. Dia katakan apa? Faqala li sahibihi. Menggunakan kata sahib ini. Ya, jadi Al-Quran ingin melekatkan sebuah pesan bahwa ada dua teman dekat yang sangat lekat, dari dulu sudah dekat, yang satu sudah mencapai kemakmuran dunia, yang satu hidup bersahaja. Ya. Cuman sayang, dunia yang didapatkan ini ternyata menjadikan dia sedikit berpikir lebih jumawa. Kalau Anda teruskan ke ayat 35-nya, 36-nya, posisi paling kiri sebelah atas kan sampai turun. Ya, wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsi. Kemudian dia mulai pamerkan kebunnya sampai dia berbuat zalim pada dirinya, mulai sombong. Ya, nih punya saya nih, ini anggur ya, anggur. Padahal tiap hari juga mungkin lihat anggur ya. Tapi nih lihat nih yang paling enak nih yang begini dan sebagainya. Ada yang begitu. Ingat ya, ingat betul pesan ini ya. Ini kaidah dalam tafsir Al-Quran. Jika Anda temukan satu kisah di Quran, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, masih umum, artinya di masa depan pun akan terjadi yang seperti itu. Anda akan temukan mungkin teman dekat, mungkin teman SD Anda, teman SMP Anda, sudah dewasa gitu kan. Masya Allah, sudah sama-sama beraktivitas ketemu lagi. Atau bahkan ikut Anda terus ya. Kadang-kadang dia jadi bosnya, Anda jadi ikut-ikutnya. Ada sifatnya yang kadang ingin pamer, ingin tunjukkan kepada Anda gitu kan. Assalamualaikum, bro, kita janjian ya. Saya kan, di mana? Di sini. Datang dia tuh, tiba-tiba bawa misalnya, Masya Allah, padahal janjiannya cuma deket aja. Mau olahraga ke gazebo, tapi bawa Ferrari misalnya gitu kan. Datang. Begitu masuk, Masya Allah, akhi. Ini bukan akhi, ini Ferrari. Ya, Masya Allah, cuma ingin nunjukkan misalnya kan. Ingin nunjukkan macam-macam. Itu pasti ada. Pasti itu. Anda harus yakini. Kalau Quran isyaratkan begitu akan terjadi. Akan ada orang-orang yang bersahabat, satu punya kemapanan, yang mungkin dia bisa bersikap angkuh dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi ketika itu kemudian muncul dalam persahabatan ini. Teruskan ayatnya. Teruskan ayatnya. Dari mulai ayat ke 36, 37-nya, 38-nya, 39-nya, sampai ayat 40-nya. Bahkan ayat 38-nya, lihat kalimatnya. Qala lahu sahibu. Ketika temannya yang punya dunia itu mulai angkuh, maka teman akrabnya ini mulai mengingatkan. Lihat kalimatnya. Dia ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Itu indah sekali. Dia mengingatkan kawannya supaya lebih mengembalikan semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akafarta billadhi khalaqaka. Qala lahu sahibuhu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin. Kawan, masa kamu gak ingat Allah? Allah ciptakan kamu dari sesuatu tanah, akan kembali ke tanah, semua ini gak akan ikut. Ayo kamu banggakan dari sekarang. Kan ke alam kubur sama status kita. Apa kamu kira ketika dikuburkan semua itu akan dibawa? Kelihatannya sekarang seperti beda aja. Kamu pakai itu, saya pakai ini. Kamu mobilnya Ferrari, saya pakai angkot misalnya kan. Sama-sama ke kuburan, angkot saya nggak ikut, Ferrari kamu nggak ikut. Apa bedanya? Ya, pakaian kita juga sama. Ya, kain kafan juga kita sama. Masya Allah.
Kamu silakan pakai aja, nggak ada masalah, kamu silakan. Di dunia kamu pakai kotak-kotak, saya pakai kain putih. Saya sama aja ketika meninggal kain kafan saya putih, kain kafan kamu bukan kotak-kotak, gitu kan. Karim. Tidak disebutkan kata karim dalam bahasa Arab, kecuali kawan yang menunjuk pada sifat-sifat kemuliaan. Punya sifat mulia dia. Di segala yang berasal dari kata karuma, akram, ini menunjukkan ada kemuliaan-kemuliaan. Bukan cuma baik ya, tapi mengandung sifat-sifat mulia. Makanya di dalam bahasa Arab, kadang-kadang waktu-waktu yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan, lebih daripada yang lain-lain, itu sering kemudian disandingkan dengan kata karim. Kami saat tinggal di Arab, saya ketemu kawan, sudah masuk mau dekat Ramadan. Ya, maka kita katakan Ramadan karim, Allahu akram. Ramadan karim, Ramadan banyak kemuliaannya ya, Allahu akram. Allah lebih mulia yang memberikan kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi kalau Anda temukan di teman-teman Anda misalnya, ada kemuliaan-kemuliaan melekat di dalamnya, maka Anda dekati orang-orang seperti ini. Ya. Allah saja memuliakan dia. Masa kita tidak bisa mendekati dia? Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Maka kalau Allah sudah muliakan yang bersangkutan, maka Masya Allah, ya, segala keberkahan akan melekat pada dirinya. Cari orang-orang seperti ini. Ini yang terbaik. Tapi kalau Allah saja tidak muliakan, jangan jadikan teman. Hati-hati, jangan jadikan teman dalam apapun kehidupan Anda. Ya, Allah aja nggak muliakan dia, masa Anda mau muliakan dia? Aneh, gitu kan? Baik, Anda pilih lagi misalnya gitu kan, untuk jadi teman Anda. Apa saja kehidupannya? Ya, bisa dalam aspek yang lebih luas, atau aspek kecil, atau sekedar teman-teman biasa. Jadi kalau Allah saja tidak menghendaki dia, bagaimana Anda bisa menjadikannya teman dalam kehidupan? Kecuali Anda mendoakan dia untuk dirubah dan sebagainya, dan yang terakhir, dia sendiri yang bisa memilih nantinya. Baik. Teruskan dulu. Ukht. Jamaknya disebut dengan ikhwah. Laki-lakinya ikhwan, perempuannya akhwat. Kalau disebutkan kata al-akh untuk laki-laki, kemudian ukht untuk perempuan, itu tidak hanya sekedar teman, tapi teman yang dilukiskan memiliki nilai persaudaraan seperti saudara kandung seayah. Karena dari kata akh itu asal dari kata al-ukhwah. Ukhwah itu artinya persaudaraan yang berasal dari ayah yang sama asalnya. Ya, tayyib. Kita ayahnya sama atau beda? Halo? Masya Allah ya. Ayah antum dengan ayah saya sama tidak? Tayyib, kita ayahnya sama tidak? Beda. Kalau ayah moyang kita sama tidak? Itu baru kita bersepakat di situ kan? Baik, ayah kita sama tidak? Tidak. Ayah moyang kita sama. Siapa ayah moyang kita? Adam, tahu dari mana? Taib ya, sudah ada itu, sudah kita jelaskan dulu ya. Supaya nggak terlampau lama. Taib, ayah moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Turun ke bawah, makanya kita disebut Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Al-Quran surah 7 ayat 31 itu. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya Bani Adam, la yaftinnakumus syaitan. Ya Bani Adam, anak cucunya Adam. Karena itulah kemudian, ketika orang-orang mulai banyak keturunan Adam saling berselisih, ada yang saling melukai, ada yang saling menyakiti, macam-macam, maka Quran menawarkan alternatif yang sangat indah. Bukan cuma tawaran, tapi menghadirkan nilai yang dalam kehidupan. Kenapa kamu saling menyakiti? Kenapa kalian saling terpecah belah? Kenapa kalian saling berselisih? Kenapa kalian saling macam-macam hal-hal yang buruk ditampilkan di situ, kemudian diberikan sentuhan. Kalian ini bukan cuma sekedar teman, tapi saudara satu ayah moyang yang sama. Taib. Diturunkanlah kemudian kalimat untuk laki-laki, ukht untuk perempuan. Kalau Anda ingin jadikan misalnya teman saya, saudara saya, atau saudari saya, ingat, kalau disebutkan konsekuensinya bukan cuma jadi teman. Tapi Anda perhatikan orang itu seperti Anda perhatikan saudara seayah Anda. Itu dalam bahasa Arab disebut demikian. Jadi kalau Anda misalnya panggil teman Anda, ya ya, tidak dengan kata sahib, ya sadiq, ya, tapi di Arab manggil Anda ya atau ya akhi, misalnya kan? Tayyib. Maka itu artinya dia memberikan perhatian kepada Anda seperti dia berikan perhatian kepada saudara sebapanya. Paham ya?
Jadi kalau Anda punya adik sebapa langsung misalnya kan, Anda berikan perhatian, Anda berikan nasi, bahkan Anda lapar, dia lapar, Anda berikan terhadap dia dulu misalnya. Kemudian ada kalimat ini Anda munculkan, maka sifat-sifat itu Anda hadirkan dalam kehidupan. Paham? Kalau laki-laki dipanggil kalau menunjuk kepada kita, saya misalnya, maka tambah i di ujungnya. Ya, cepat dia. Ditambah ya di ujungnya. Jadi akhi misalnya, akhi, saudara saya, teman saya. Ketika Anda panggil ya akhi, teman, saudara saya, itu artinya Anda siap memberikan perhatian kepada dia seperti Anda memperhatikan saudara sekandung Anda. Paham sampai sini? Tapi perempuannya misalnya ukht, ditambah ya di ujungnya, jadi ukhti, kan? Saudari saya, seperti saya perhatikan adik sebapa saya. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin jadikan kepemilikan dekat dengan Anda, tinggal tambah i di ujungnya. Kolam, pulpen, spidol. Spidol saya, tinggal tambah i. Kolami. Bait, rumah. Rumah saya. Baiti, gampang kan? Buku, kitab. Buku saya. Kitabi. Selesai. Mudah dia. Gampang kan bahasa Arab? Baik. Teras, halaman depan. Halaman depan saya. Itu ngarang ya. Itu ngarang. Itu nggak ada. Kalau Anda jamakan, laki-laki, jamaknya ikhwan. Ikhwan ini. Ikhwan itu banyakan. Ya awas hati-hati, ikhwan itu banyakan. Kalau seorang Ustadz, saya seorang ikhwan. Bukan, ikhwan itu banyak. Baik ya? Kalau antum seorang akhwat, itu perempuan. Ustadz, saya seorang akhwat. Bukan, enti banyak gitu kan? Baik, ini laki-laki, ini perempuan. Kalau Anda ingin satukan, yang ingin Anda satukan, maka berubah kalimatnya jadi ikhwatun, ikhwah, pakai ta marbutah. Ikhwah. Saya sering dengar kalimat ikhwan akhwat, seperti bisa Anda singkat ikhwah. Selesai gitu kan? Ikhwah sekalian, itu selesai. Kalau ikhwah itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau Anda ingin khususkan laki-laki, sebut ikhwan. Kalau Anda ingin sebutkan perempuan khusus, sebut akhwat. Nggak ada masalah Anda sebutkan ikhwan dengan akhwat, itu nggak ada masalah. Kalau ingin disingkat jadi apa? Ikhwatun. Tapi kalau Anda menemukan kalimat ikhwan di dalam Quran ataupun di dalam hadis, maka kalimat itu tidak hanya ditujukan untuk laki-laki, tapi mencakup juga untuk perempuan. Karena asal kata mudzakkar itu sifatnya umum kalimatnya, selama belum dikhususkan dalam bentuk perempuan. Jelas? Tayyib. Quran surah ke-3 ayat 103. Posisi paling kanan ke atas, agak sedikit ke tengah. Cukup panjang ayatnya. Lihat. Kalimat yang kelima ini dibuka dengan kalimat yang khusus. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya cuma uraian, yang ini tidak. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa la tafarraqu. Awas hati-hati. Awas. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada ketentuan Allah semuanya. Ayo. Wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan terpecah-pecah. Ya, Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Segala sebab-sebab perpecahan dalam kehidupan, sebab perselisihan, macam-macam yang membuat Anda terpecah, itu nggak boleh terjadi. Harus nyatu. Dan yang paling indah, itu nanti di tengah-tengah Anda temukan. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan nikmat-nikmat Allah itu, antum telah dijadikan sebagai ikhwan dalam kehidupan. Ini mencakup baik laki-laki atau perempuan. Awas hati-hati. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Padahal kalian itu dulunya sudah jauh dari kebaikan-kebaikan, hampir masuk ke dalam neraka, sudah di persimpangan. Jadi dulu saat ayat ini diturunkan, kehidupan orang-orang jahiliyah satu dengan yang lainnya, yang belum jadi muslim itu, yang belum ada ukhuwah Islamiyah, yang belum jadi ikhwah itu, mohon maaf, itu saling terpecah belah, saling menyakiti, saling mencela, saling memukul, sedikit-dikit ada perselisihan, beda sedikit langsung marah, langsung macam-macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu turun Quran, semua berubah jadi lembut. Bahkan Nabi persaudarakan, jadi ukhuwah itu. Hebatnya luar biasa, yang pecela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, sampai indahnya luar biasa. Saudara, bukan cuma saudara biasa, bukan cuma teman biasa, tapi betul-betul sebagai saudara seperti seorang yang layaknya satu ayah yang sama. Anda sering dengar kisah kan? Bagaimana orang-orang yang kelaparan diberikan makanan didahulukan padahal dia pun lapar. Orang yang kehausan diberikan minuman padahal dia pun haus. Dan kisahnya banyak di Quran. Sampai turun Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan bisa memberikan yang terbaik untuk saudaranya sekalipun dia sangat membutuhkan. Mungkin Anda pernah dengar kisah kan? Ya Ikrimah dengan pasukannya itu. Ketika selesai berjihad, qadarullah menembus medan perang yang sangat sulit luar biasa. Kemudian beliau sekarat kan?
dalam keadaan sekaratnya, di beberapanya ada prajuritnya, mulai terlihat kehausan. Ada orang tergopoh-gopoh memberikan minuman. Ketika akan diminum oleh beliau, disodorkan begini, dia melihat kawannya. Cuman level rendah, tapi melihat dia kehausan. Yang dikejar komandannya melihat, di prajurit saya nih, dia juga butuh kehausan, butuh minuman, dia kehausan. Apa yang terjadi? Tolong berikan dia duluan. Wow, dan gitu ya. Tapi begitu diberikan pada temannya melihat lagi yang lain, tolong dia duluan. Begitu akan diberikan, lihat lagi, tolong dia duluan. Begitu teman yang keempat, nunjuk lagi pada komandannya, tolong beliau duluan. Begitu akan diberikan, ternyata meninggal dunia. Dikejar yang satu, meninggal dunia. Kejar yang satu, meninggal dunia. Keempat-empatnya tidak ada yang minum. Hanya ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Anda bisa bayangkan, sahabat mulia, dekat dengan Allah, berjuang dengan Nabi, wafatnya syahadah, bahkan dalam syahidnya, masih mementingkan kepentingan orang lain untuk dirinya, daripada dirinya. Ada orang sahabat bukan, tabiin bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, hidupnya jauh dari Nabi SAW. Gitu kan? Wafatnya belum tentu syahid. La haula wa la quwata illa billah. Semua dipentingkan untuk dirinya sendiri. Ya, sahabat Nabi Qurannya sama, hadisnya sama, Nabinya sama sampai dengan sekarang. Dulu orang pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang keras jadi lembut. Kenapa orang sekarang Qurannya sama, hadisnya sama, Nabinya sama? Ya, tiba-tiba bisa jadi kasar, jadi pencela, kemudian jadi pemukul dan sebagainya. Ada yang salah di situ. Ya, dan dia gunakan kalimat di sini ikhwan dan akhwat. Ikhwan, akhwat, akhi, ukhti. Tapi menyalahi kaidah Qurannya. Karena Qurannya mengatakan ketika Anda menyebut ikhwan, akhwat, ikhwah, itu wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Ya, selesai kalimatnya jami'an semuanya. Jangan satu-satu itu. Jadi nggak boleh kemudian terjadi ada orang-orang Islam, seharusnya nggak boleh saling berselisih, kan? Saling mencela, saling macam-macam. Padahal pegangan Qurannya sama, hadisnya sama. Ada yang salah pasti di situ. Pasti ada yang keliru. Karena kalimat persaudaraan Islam itu dibuka dengan kalimat ikhwah. Dan kalimat ikhwah itu fa asbahtu bi ni'mati ikhwana. Ya, kata Al-Qur'an, dengan nikmat Allah, kami sudah jadikan kalian itu satu saudara, teman yang menjadi saudara dalam kehidupan. Dan itu dibuka dengan kalimat, lihat kalimatnya, wa'tasimu bihablillah. Tapi itu syarat ya. Di sepanjang Anda berpegang dengan ketentuan Allah, maka persaudaraan ini akan bisa dibangun. Tapi kalau tidak berpegang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sulit akan menemukan yang seperti ini. Ya, maka belajar dengan benar bagaimana Allah menurunkan kitab sucinya, seperti apa maknanya, pelajari oleh Anda. Kalau sudah pelajari dengan baik, tahu surganya, tahu nerakanya, tahu manfaatnya ibadah, tahu tentang pahala, tahu tentang harta tidak akan abadi, itu mudah kita memberi pada orang lain. Itu maksudnya. Jelas di sini?